Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin membahas mengenai si pembaca energi, di mana orang yang bisa membaca kedalaman pikiran seseorang. Monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan dan tambahan pengetahuan bagi kita supaya dalam memperlakukan seseorang kita lebih baik lagi. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, dalam pergaulan di masyarakat tentunya beraneka ragam nggih karakternya. Salah satu alasan mengapa saya ingin membahas ini adalah supaya kita menjadi orang yang bisa menghargai orang lain selayaknya kita ingin dihargai. Dengan penuh kesadaran tinggi, tidak mudah merendahkan atau menjustifikasi seseorang. Dulur, kedalaman hati memang tidak bisa diukur, tetapi apa yang kita pikirkan terkadang orang lain bisa mengetahuinya seberapa dalam pikiran kita karena bisa terlihat dari pancaran energi kita sendiri. Apa pentingnya saya menyampaikan ini? Supaya kita bisa berhati-hati terhadap orang lain, yang mana kita tidak menilai dengan mudahnya seseorang hanya dari tampilannya yang sederhana, wajahnya yang lugu, sikapnya yang mungkin terlihat culun, tetapi sebenarnya mampu merasakan bahkan membaca kedalaman pikiran seseorang. Dulur, yang namanya energi memang tidak bisa dilihat secara visual, tetapi bisa dirasakan seperti layaknya udara yang tidak bisa kita lihat tetapi bisa kita rasakan. Lalu, apakah orang yang bisa membaca energi itu pasti orang yang sakti? Tidak seperti itu nggih dulur. Karena zaman sekarang seseorang yang memiliki kesadaran tinggi akan bisa membaca energi seseorang dikarenakan kepekaan batinnya, di mana jam terbangnya ini tinggi, mempelajari berbagai macam karakter, bergaul dengan siapapun dan mengamati apapun. Bahkan seseorang yang bisa membaca kedalaman pikiran orang lain terkadang harus melewati berbagai macam rintangan dalam hidupnya, merasakan apa yang orang lain rasakan sehingga dia bisa menyimpulkan sebagaimana persis dengan apa yang dialaminya. Tapi dulur, tidak semua orang itu mudah membaca pikiran seseorang, apalagi kedalaman pikirannya hanya karena pandai berkata-kata, nggih. Untuk itu, supaya tahu seperti apa ciri-cirinya orang yang bisa membaca kedalaman pikiran kita, diantaranya adalah yang pertama, tidak membaca kata-kata. Maksudnya, seseorang tidak memperhatikan apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari mulut, dan bahasa apa yang digunakan. Karena semua itu bisa saja hanya gimmick atau buatan, tetapi yang dibaca adalah energinya, suasana hatinya, serta membaca getarannya, sehingga tahu mana yang tulus, mana yang modus. Untuk mengetahui ketulusan dan cara berpikir yang jernih pada seseorang, maka yang diperhatikan adalah energinya, suasana hati, dan juga getarannya. Yang kedua, mengamati bahasa tubuh, pancaran energi, tatapan mata, dan juga nada bicara. Maksudnya adalah setiap gerak-gerik dari lawan bicara selalu diamati, bagaimana bahasa tubuhnya, lalu obrolan apa yang keluar dari bibirnya, ucapan-ucapannya, cara berbicara, dan juga sorot matanya. Apakah terang, sayu, ataupun tidak fokus. Jadi dari serangkaian ini diamati, sehingga tahu arah yang dibicarakan itu apa, energi dia seperti apa, maksud dan tujuannya apa.
sebatas informasi, mempengaruhi, atau memprovokasi. Bisa membedakan hal itu karena sudah terbiasa menghadapi orang-orang dengan kebiasaan demikian. Kepekaan yang dimiliki kadang sebagian orang menganggapnya adalah berpikiran atau berprasangka buruk. Tetapi apa yang menjadi pandangannya hampir jarang meleset dengan tebakannya. Sebenarnya ini bukan suatu tebakan, tetapi memang dia mengetahui persis apa yang sedang dipikirkan dan sampai mana pikiran itu bermuara. Yang ketiga, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ciri khasnya adalah selalu tersenyum dan banyak diam. Sebagian orang yang tidak mengetahui orang dengan kemampuan membaca energi ini mengamatinya sebagai orang yang culun, polos, lugu, mudah dibodohi, dan juga mudah untuk dimanfaatkan. Tetapi dengan sikapnya demikian, dia justru sangat mampu dan tahu seperti apa pikiran seseorang yang sedang dihadapannya. Mungkin di kita melihat kecerdasan seseorang itu dilihat dari pandainya berkata-kata, terlihat berwibawa, pandai mempengaruhi, dan juga pandai menunjukkan fakta-fakta yang ada. Tetapi orang yang pandai membaca energi tanpa mempelajari itu, dia akan tahu karena pengalaman-pengalaman hidupnya, seringnya mengalaminya, dan juga kadang mencatat semua pengalaman-pengalaman dalam sebuah sejarah, maka dia tidak akan mudah untuk dibohongi, diprovokasi, dan juga dipengaruhi. Karena kemampuannya dalam membaca energi ini bukan berdasarkan dari katanya ataupun data-data yang ada, tetapi memang dia memiliki kecerdasan tinggi untuk mengetahui itu. Lalu siapakah orang itu yang perlu kita berhati-hati ketika kita berhadapan, ketika kita berbicara dan mengutarakan apa yang ada di pikiran kita, supaya kita tidak mudah mengumbar perkataan kita atau berprasangka buruk terhadap orang yang kita hadapi. Lalu siapakah dia? Dia adalah orang yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Jadi dulur, setelah melihat tayangan ini, apakah Anda masih menilai seseorang hanya dari penampilannya, keluguannya, atau dari kata-katanya? Silakan komentar di bawah ini. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.